Ini banyak banget motor. Gua lewatnya gimana, kampung? Lupa ada lewat. Menurut kita Kuala Lumpur atau Malaysia secara keseluruhan tuh masih cukup car centric ya. Untuk kalian tempat parkirnya mesti kalian perhatiin lagi, itu beda-beda tiap daerah. Dan ini first time aku bawa balik motor EV ni. Kau tengok top speed dia berapa? With us, car hunting in Malaysia. After a few months of living in Malaysia, we decided to buy a car karena selama ini Masih orang Indonesia nggak bisa contoh orang Malaysia. Hai, aku Leon. Sekarang aku lagi ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Coba deh. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi ya bersama Sari Ting Ting di sini. Semoga kalian dimanapun berada diberikan kesehatan ya, amin. Oke teman-teman, nah banyak ya pelancong-pelancong daripada luar, terutamanya daripada Indonesia ya, yang mengalami culture shock, apalagi tengok keadaan jalan raya, pengendara lah mereka tengok, parkir lah mereka tengok. Ada juga yang katakan, di mana tukang parkirnya, kenapa tak ada yang jaga, apa tak hilang gitu ya. Oke, so banyaklah video-video yang macam itu saya dapatkan. Dan orang Malaysia pun yang tak tahu mungkin di Indonesia, ada yang belum pernah pergi ke sana, mengatakan, di Indonesia tak macam ni ke? Apakah di Indonesia dipakai sekejap saja dah hilang? Ya, boleh jadi ya. Oke, so pengendara pun, saya bawa mobil juga di Indonesia. Ketika saya dapat lesen di Malaysia ini, saya bawa kereta pun rasanya berbeza ya. Apalagi ketika pemandu-pemandunya ini pun yang membawa kereta itu pun lain sekali ya. Oke, so nanti kita tonton beberapa video. So pastikan korang tonton video Sari Ting Ting ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, so terima kasih. Cium. Ini banyak banget motor. Gua lewatnya gimana, kampung? Lupa ada lewat trotoar. Hak lu apaan? Kampung. SDM rendah. Ini kalau gua jatuh masuk got, emang lu pada mau bertanggung jawab? Kampung. SDM rendah. Oke, so di video ini menunjukkan ini di daerah Jakarta. So dekat trotoar itu laluan pejalan kaki, tapi motor-motor ini naik dekat atas sini ya. Padahal masih banyak juga orang yang jalan kaki di sini. Itulah ya, banyak yang macam ini, gerasak gerusuk katanya ya. Tak tahu adab juga lah ini, disebabkan tengok naik dia di situ padahal ramai orang. Kalau mungkin tak ada orang mungkin boleh diterima, tapi tak boleh juga karena ini adalah suatu pelanggaran kan. Apalagi terlebih-lebih motor ini ya. Lagi mungkin dia ini mau menghindari macet. So lalulah dari sini, sedangkan ini jam balik kerja, orang pun lalu di sini jalan kaki. Ini tak boleh lah macam ni kan. Oke, ini salah satu video daripada orang Indonesia, tertulis di sini di Malaysia. Kalau di Malaysia motor diparkir di sini, di Indonesia belum tentu berani ya. Oke, memang perlu keberanian sangat kuat ya kalau letak parking di sana. Apalagi tak ada tukang parkir yang jaga. sebenarnya menurut kita Kuala Lumpur atau Malaysia secara keseluruhan tuh masih cukup car centric ya. Untuk kalian kalau untuk cari parkir itu gampang banget, banyak banget parkir, baik itu yang di gedung-gedung ataupun di jalanan, banyak banget di sana. Cuma memang biaya tempat parkirnya mesti kalian perhatiin lagi, itu beda-beda tiap daerah. Dan jangan sekali-kalinya untuk parkir sembarangan, nanti bisa ditilang. Kalau ditilang kan lumayan juga tuh, kalau nggak salah bisa sampai 100 ringgit deh atau lebih kayaknya untuk ditilang. Jadi kalau untuk pilih tempat parkir tetap hati-hati ya, tetap kalian harus cermat juga. Kenapa sih di Malaysia tuh nggak ada tukang parkir liar? Yuk aku jelasin ke kamu. Di Malaysia, parkir itu dikelola otomatis lewat mesin atau aplikasi. Di Malaysia, kamu cukup parkir, ambil tiket dari mesin atau bahkan bayar langsung lewat aplikasi. Semua serba otomatis, jadi tuh nggak ada yang namanya kamu bayar langsung ke orang. Dengan sistem seperti ini, parkir tuh jadi lebih cepat, praktis, dan pastinya lebih transparan.
Di sini udah pakai teknologi canggih untuk parkir. Bayar parkir bisa lewat HP tanpa ribet, semua tercatat otomatis, jadi tuh nggak ada masalah yang namanya kamu bayar lebih atau kurang. Parkir jadi lebih efisien dan praktis. Pengelolaan parkir yang terorganisasi. Parkir di Malaysia sangat teratur dengan area yang luas dan aturan yang jelas, membuat semuanya tuh berjalan dengan lancar. Semua kendaraan parkir di tempat yang tepat. Penegakan aturan atau saman. Parkir sembarangan, kamu tuh bisa kena saman atau denda. Ngebantu ngejaga ketertiban dan memastikan semua orang parkir dengan tertib. Malaysia punya sistem otomatis parkir yang bisa jadi solusi buat kita. Bayangin kalau kita punya sistem efisien dan tertib tanpa harus ngandeli tukang parkir. Kadang perubahan besar itu dimulai dari hal-hal sederhana seperti sistem parkir yang efisien. Jadi menurut kamu, apakah sistem ini bisa diterapkan di tempat kita? Tulis pendapat kamu di komen ya. Oke kawan, ini saya pelik atau heran dengan Malaysia ini. Pelik. Kenapa? Karena kereta di parkir macam ini aman-aman saja kawan ya. Ini satu malam di parkir macam ini di Malaysia tidak ada yang mengusik. Kalau di kampung kalian, bahkan di bandar saya, kalau dibiarkan macam ini ya, spiannya salah satunya akan hilang. Tapi ini Taya pun Malaysia boleh hilang tahu. aman-aman Taya. saja. Bukannya tidak ada maling ya, tapi tidak seramai di kampung saya, khususnya di Indonesia kawan ya. Di perbandaran macam itu, mungkin kalian memarkir macam ini di kampungnya, pasti akan tidak bisa tidur. Karena apa? Takut hilang. Tapi di Malaysia aman-aman saja kawan ya. Oke, seperti itu yang saya share buat kalian. Saya doakan yang menonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman, nah bicara pasal parkir ini ya. Oke, nah itu hari pernah saya ada tengokkan satu kota di Indonesia. Katanya parkir dekat KL kena bayar juga. Nah beza ya parkir persendirian dengan yang kerajaan aturkan dan juga yang lalu daripada apps. Kalau sekitaran Kuala Lumpur itu memang banyak yang parkir persendirian ya. Disebabkan Kuala Lumpur itu kan taklah besar sangat kan, tempat parking yang disediakan pun di situ taklah banyak dan kereta dekat di sini banyak sangat. So parkir yang biasa itu yang kita bayar melalui apps itu mesti penuh ya. Laki saja kalau kita tiba-tiba keluar satu kereta kita boleh masuk. Barulah kita bayar mungkin kalau dekat Kuala Lumpur RM1 lebih kan untuk 1 jam. Tapi kalau ada parkir yang mahal tuh, itu adalah parkir persendirian ya, orang punya. Itu satu konten ada dia cakap, mahal juga ya parkir di sini, macam 3 jam RM10 katanya, ataupun per entry RM10, RM15. Nah itu parkir orang sendiri yang sediakan. Itu beza ya. Oke teman-teman. Nah mengenai parking ini, memang sini saya tengok canggih lah ya. Makin diperbaharui lagi. Kalau dulu, ingat lagi saya pertama di sini itu ada satu box mesin ya dekat parkiran sana. Nah kita boleh bayar di situ. Lepas upgrade lagi, bayar guna kertas saja. Itu ada disediakan kupon ya, kupon. So kita boleh gores-gores pukul berapa, tarik bila, tahun bila. Nah, kita boleh lekat dekat cermin depan. Nah, upgrade lagi ya. Sekarang itu senang daripada apps saja. Bukan hanya apps yang untuk bayar parkir saja, dari Tasen Go pun boleh sekarang kan. Lagi memudahkan. Itulah yang Malaysia ini fikirkan. Mereka itu fikirkan apalagi yang kena upgrade ya, apalagi yang kena diperbaharui. Nah itu yang terbaiknya ya. Oke, kalau dicakap di Indonesia tak ada ke Sari. Sebenarnya kalau di Medan itu ada juga program dari Bapak Gubernur Medan Sumatera Utara. Tapi bandel kali orang-orang situ. Degil ya. Adapun program sudah dibuat, tapi tukang parkir pun ada lagi katanya. Driver cakap, saya sudah bayar ini, lalu aplikasi lah contohnya. Nggak ada itu. Kau bayar sama aku juga katanya. Berantem lah ya. Nanti kalau tak dibayar akan
takutlah kita kan dirosak kereta dia atau tak dibaginya kita keluar dan sebagainya. Terpaksalah kita keluarkan uang. Sama saja ya. Lebih berkuasa tukang parkirnya daripada kita. Lawak-lawak lah ya. Oke, kita lanjut. Kenapa sih banyak orang Indonesia jarang kesini? Hai, aku Leon. Kenalin, ini Pendaraya Kucing atau Kota Kucing. Kotanya tenang, bersih, Kucing nggak Sarawak macet, ya. jarang ada motor, orang-orangnya ramah dan nggak kelihatan buru-buru. Makanannya pun mirip sama Indonesia, tapi rasanya punya ciri khas sendiri. Tempat wisatanya juga banyak. Ada Chinatown, Waterfront, sampai alamnya pun yang masih asri. Padahal jaraknya dekat banget dari Indonesia, nempel sama Kalimantan di Pulau Borneo. Tapi kok kayak masih jarang yang dibahas ya? Makanya aku heran, kenapa sih orang Indonesia nggak bisa contoh orang Malaysia? Hai, aku Leon. Sekarang aku lagi ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Coba deh perhatiin orang Malaysia. Orangnya ramah, santai, gak buru-buru. Di jalan juga jarang ugal-ugalan. Jadi kalau jalan atau nyetir di sini tuh rasanya lebih aman, lebih tenang, gak deg-degan juga. Sementara di Indonesia, jujur aja, di jalan merasa gak aman dan orangnya suka buru-buru, pengen cepat sampai tujuan. Bukan berarti Indonesia jelek ya. Padahal kalau soal ramah, orang Indonesia juga gak kalah. Makanya aku heran. 3 hal yang bikin gue kaget waktu pertama kali ke Malaysia. 1. Mereka semaju itu. 2. Biaya hidupnya lebih rendah dibanding standar layak di Jakarta. 3. Tapi upah minimum lebih tinggi. Beberapa kenalan gue share pengalaman pribadinya. Ada yang berobat ke 2 rumah sakit ternama di Indo, keluar 60 jutaan tapi belum sembuh. Pergi ke Penang, sembuh dengan obat yang harganya sejutaan aja. Ada yang kerjanya corporate middle manager di KL. Katanya, cuma di sini gue bisa afford masukin anak ke sekolah internasional. Di Jakarta mana sanggup. Terus kita membandingkan rumah dengan spek serupa, harga kurang lebih 1,6 miliar rupiahan. Di pinggiran Jakarta harga segitu perlu nyetir 1-2 jam ke business districts. Di pinggiran KL harga segitu, nyetir ke city center cuma 20-45 menit. Mungkin ini subjektif, tapi gue jadi gak heran sih kalau makin banyak orang Indo yang belajar, berobat, beli properti, kerja, tinggal di Malaysia. I'm Shinta, currently exploring the world's best opportunities. Take along to learn together. Oke teman-teman, nah itu tadi video pertama katanya kenapa masih ramai orang Indonesia belum pergi ke Kucing Sarawak ya. Sebenarnya ada juga ya, apalagi dekat-dekat dari Kalimantan. Nah orang-orang sana banyak lah yang pergi. Tapi kalau untuk pelancong luar-luar lainnya, Jakarta macam itu yang mereka belum pernah pergi sebelumnya ke Malaysia, mereka destinasi pertama pasti wajib itu adalah ke Kuala Lumpur ya, karena di situ adalah menara Twin Tower. Katanya kalau tak datang ke Malaysia tak sah rasanya, tak bergambar dekat KLCC itu. So pasti pergi sana kebanyakannya ya, berbandingkan negeri-negeri lain yang ada di Malaysia ini. Oke, nah video yang kedua tadi dikatakannya juga kenapa orang Indonesia harus belajar daripada orang Malaysia, tak ugal-ugalan dekat jalan raya. Orang dia rasa lebih nyaman, rasa selamat ketika berada di Indonesia, di Malaysia berbanding di Indonesia. Ya, banyak sih orang Indonesia yang merasakan hal yang sama. Ternyata bukan saya saja ya. Apalagi abang ini baru saja datang ke sini pun merasakan hal yang sama ya. Kenapa? Kenapa itu? Coba jawab. Tak sabar, orang pun mau balik juga kan. Cepat-cepat, tapi adab ini, adab berkendara di jalan raya ya, mengikuti peraturan. Nah itu yang paling penting kan. Di sana banyak mungkin yang melanggar. Oke. So tadi juga ada orang Indonesia 3 yang buat dia kaget. Sebenarnya ada banyak ya, tapi cuma dibagi tahunya 3 saja. Oke. Nah segitulah perbezaannya, banyak yang ketara ditengok orang Indonesia ya ketika berada di Malaysia ini. Oke, so bagaimana pendapat Anda? Sila komen. Kita lanjut. Indonesia, car into traffic. Apa itu?
So bang cewek nih. Oh, dia mau potong yuk. Oke. So dia mau pergi sebelah sini, tapi dia minta mohon dibukanya cermin supaya dia bagi lalu. Oke, cute juga ya. Ini first time aku bawa balik motor EV ni. Kau tengok top speed dia berapa. Naik bukit tak sampai 50. Jalan straight tak sampai 60. Bapak slow. Kau tengok seorang-seorang potong aku. Hanan punya motor EV. Ya Allah, apalah masalah motor ni. Lawak lah ya, first time ride EV bike, oke. So saya terjumpa satu komen ya, tulisnya nama pun EV bang, kenalah slow, EV itu kan enjoy view. Iya juga. Biasanya kalau pakai ini adalah perempuan kan, yang anti-anti makcik kan, nak slow-slow sikit pakai EV, betul tak? Ini abang ini mau pergi kerja pagi-pagi pakai EV dia. Semua lalu moto-moto ya, dia lambat slow gila katanya. Come with us car hunting in Malaysia. After a few months of living in Malaysia, we decided to buy a car karena selama ini tuh kita sewa mobil. Suami aku udah searching di mudah.my dan ketemu dealership di KL, jadi kita day trip dari Penang. After 4 hours, akhirnya kita sampai di KL dan ini dealership pertama yang kita kunjungin. Kita nyari mobil second and we've had our eyes on the Proton X70. For a second hand car, ini kondisinya lumayan bagus. We also took it for a test drive, but to be honest, I don't really know much about cars. Yang penting as a passenger princess, mobilnya tuh nyaman. Lanjut, ini dealership kedua yang kita kunjungin. Di sini ada banyak banget sih mobil second yang dijual, tapi kita mau bandingin Proton X70-nya. Kondisinya juga nggak kalah oke, tapi masing-masing mobil ada pros and cons-nya. Kalau kalian pernah beli mobil, especially second hand, share dong tips yang harus kita tahu. Oke teman-teman, nah itu tadi ya beberapa video yang sudah kita reactionkan bersama-sama. Bagaimana pendapat Anda tentang cara berkendara, parkir liar yang ada di Malaysia tak ada mereka jumpai ya. Nah banyak sekali sebenarnya culture shock ya yang nampak sangatlah dekat jalan raya, terutamanya itu sangat berbeza dengan yang ada di Indonesia. So, buat teman-teman Indonesia ketika berkendara di Malaysia ini, apalagi tadi kakak ini mungkin dia orang Indonesia ekspatriat ya, datang ke sini ya kena ikuti peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan di Malaysia ini, berkendara dengan baik ya. Hati-hati nanti kalau kita buat perangai yang macam di Indonesia, kena sama nanti, kena tilang ya. So, kena ikut juga budaya berkendara di Malaysia ini. Jangan bawa perangai yang tak bagus di negara kita itu datang ke negara orang. Oke, so itu tadi beberapa videonya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi telah tonton video Sari Ting Ting sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya, komen juga, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Support Sari lagi supaya lebih semangat lagi update video-video terbaru buat kalian. Nanti mungkin Sari akan buat juga vlog-vlog juga di channel ini. So, stay tune. Terima kasih. See you, bye-bye.